Selamat pagi teman-teman dan dokter sekalian. Perkenalkan, nama saya Theodorus Kevin. Saya adalah koas Universitas Udayana yang saat ini sedang menjalani KKM di bagian anestesi. Sebagai bentuk dari tugas, saya diminta untuk membuat 3 video yang menjelaskan mengenai masing-masing fase di anestesi. Dibagi menjadi 3 video singkat yang menjelaskan secara garis besar. Di sini saya akan mulai terlebih dahulu dengan video pertama, yaitu video mengenai fase preoperatif, bagaimana melakukan pemeriksaan pada pasien yang akan menjalani anestesi dan operasi, dan juga bagaimana prosedur modifikasi risiko dilakukan selama proses ini. Pada video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah visite preoperatif, kedua adalah status NPO, dan yang ketiga adalah premedikasi. Isi dari presentasi ini saya ambil dari buku Understanding Anesthesiology First Edition dari McMaster University. Yang pertama adalah visite preoperatif, dengan tujuan yaitu di sini kita melakukan pemeriksaan status medis dan psikologis dari pasien. Kita lakukan identifikasi faktor yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan operasi atau anestesi, dan juga memberi KIE terhadap pasien akan operasi dan jenis anestesi yang akan dilakukan. Dan tentunya untuk membangun raport yang baik dengan pasien. Hal ini tentunya sangat penting dilakukan untuk menghindari adanya gangguan yang akan terjadi pada proses operasi atau anestesi sendiri ke depannya. Dan di sini juga penting untuk pasien agar pasien lebih nyaman dan lebih tidak gelisah ketika nanti akan menjalani operasi, karena pasien telah mengerti apa yang harus pasien lakukan, apa yang akan dilakukan oleh dokter kepada dirinya, dan apa yang bisa pasien harapkan selama menjalani operasi. Bagaimana cara kita melakukan ini? Yang pertama adalah kita lakukan anamnesis terarah, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis sendiri, kita lakukan anamnesis secara lengkap dari head to toe. Kita tanyakan terutama mengenai gangguan jantung, apakah ada gangguan pernafasan, apakah ada penyakit sistemik lainnya. Lalu juga apakah ada penyakit hati atau ginjal, karena seperti yang kita tahu, penyakit-penyakit tersebut dapat mengganggu metabolisme dan ekskresi dari agen-agen anestesi. Juga bisa mengganggu balans cairan dan koagulasi dari pasien. Lalu kita tanyakan obat-obatan yang digunakan oleh pasien. Kita review satu-satu obat-obatannya, apakah ada obat-obatan yang kontraindikasi terhadap operasi yang akan dilakukan oleh pasien. Juga kita tanyakan ada riwayat alergi obat, dengan tujuan tentunya untuk memberikan obat-obatan yang sesuai pada pasien. Kita lakukan anamnesis itu berdasarkan Basic for Secret 7, dan kita lakukan juga anamnesis yang terarah sesuai dengan prosedur yang hendak dijalankan. Juga kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita lakukan pemeriksaan fisik yang head to toe dengan fokus 6 sistem organ, atau yang kita kenal dengan 6B. Ada brain, breathing, blood, bowel, bladder, bone, and skin. Di aspek brain kita periksa GCS, pupil, dan mini kognitif. Di breathing kita periksa inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dan kita juga periksa saturasi oksigennya. Kita pastikan semuanya dalam batas normal dan tidak akan mengganggu baik proses anestesi maupun operasi yang akan dilakukan. Untuk di blood kita periksa apakah adanya abnormalitas suara jantung, apakah reguler, kuat angkat, dan lajunya. Di bowel kita lihat apakah pasien menggunakan stoma, apakah pasien distensi di rongga abdomennya, apakah ada nyeri tekan. Kita lakukan perkusi dan kita juga dengarkan auskultasi untuk bising ususnya. Di bladder kita lihat apakah ada gangguan di ginjalnya. Kita lakukan nyeri ketok CVA. Kita palpasi juga bentuk ginjalnya, apakah mengalami perbesaran. Lalu kita juga pantau produksi urinnya untuk memastikan semuanya dalam batas normal. Lalu juga yang terakhir adalah bone and skin. Kita rasakan untuk akralnya apa hangat atau tidak untuk memastikan perfusinya baik. Juga kita lakukan pemeriksaan terhadap celah interspinosumnya. Ini kita lakukan untuk teknik anestesi yang regional yang menggunakan spinal anestesi atau epidural anestesi untuk memastikan bahwa celahnya cukup dan tidak akan mengganggu proses anestesi. Lalu juga kita scoring Mallampati. Di sini Mallampati score dibagi menjadi 4 kelas yang menentukan seberapa sulitnya pasien untuk akan dilakukan itu, apakah mampu dilakukan intubasi atau tidak.
sehingga kita bisa mempersiapkan sebelumnya, apakah jika memang malampati skornya tinggi, kita bisa persiapkan untuk proses intubasi yang sulit. Untuk pemeriksaan penunjang, kita lakukan pemeriksaan 3 tabung, darah lengkap, WBC, hemoglobin, hematokrit, dan platelet. Kimia, kita lakukan pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, elektrolit, natrium kalium klorida, dan AGD. Juga kita lakukan jika perlu toraks X-ray, EKG, dan CT scan atau MRI. Tentunya pemeriksaan penunjang ini disesuaikan dengan hasil pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dan pemeriksaan ini tidak rutin diperiksa secara keseluruhan karena tentunya akan menambah biaya dan beban bagi pasien. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang tersebut, kita bisa tarik kesimpulan, kita bisa tentukan ASA kelasnya. ASA kelas ini diklasifikasikan dengan tujuan untuk menstratifikasi risiko operasi. Jadi di sini dibagi menjadi 3 kelas. Contohnya yang kelas pertama adalah pasien yang normal dan sehat. Yang kedua, pasien dengan adanya gangguan sistemik, penyakit sistemik yang sedang, tapi tanpa mengganggu adanya limitasi dari fungsionalnya. Yang ketiga, kelas 3, adanya gangguan penyakit sistemik disertai dengan limitasi fungsional sedikit. Yang keempat, adanya gangguan sistemik yang parah yang mengancam nyawa dan pasien tidak non-fungsional. Yang kelima adalah pasien yang tidak diharapkan untuk hidup tanpa menjalani operasi. Yang keenam, untuk pasien-pasien yang pasien-pasien donor organ. Yang kedua adalah NPO status. Di sini tanpa minum dan tanpa makan. Seperti yang kita tahu, induksi anestesi itu menghentikan refleks laling sehingga menyebabkan adanya kemungkinan dari aspirasi isi lambung. Makanya kita penting untuk melakukan NPO, yaitu nil per os, merupakan restriksi dari makanan dan minuman oral selama jangka waktu tertentu sebelum operasi. Dengan tujuannya yaitu meminimalisir volume, keasaman, dan soliditas dari isi lambung, yang harapannya adalah untuk dapat meminimalisir resiko aspirasi dan pneumonitis. Biasanya pada operasi elektif kita lakukan NPO, kita adviskan kepada pasien untuk NPO selama 8 jam sebelum operasi. Tentunya tidak semua pasien yang sudah di NPO pun benar-benar bebas dari resiko aspirasi. Terdapat beberapa kelompok dari pasien yang memiliki faktor risiko terhadap aspirasi meskipun sudah melakukan NPO, yaitu pasien-pasien dengan adanya gastroesophageal reflux, pasien yang hamil, pasien trauma, pasien DM, pasien yang adanya obstruksi bowel, pasien obesitas. Pada pasien-pasien dengan faktor risiko ini dapat diberikan premedikasi untuk meningkatkan motilitas lambung. Contohnya obat metoclopramid yang tujuannya untuk mempercepat pengosongan lambung. Juga diberikan obat untuk mengurangi keasaman lambung, yaitu ranitidin atau sodium sitrat. Yang ketiga adalah premedikasi. Premedikasi ini dapat meliputi obat yang rutin diminum pasien atau obat tambahan yang diberikan sebelum operasi. Di sini kita tanyakan kepada pasien obat-obatan apa yang sering diminum, apa yang rutin diminum, lalu kita review satu persatu apakah ada kontraindikasinya, apakah ini perlu dihentikan, apakah perlu dilanjutkan. Obat-obatan yang perlu diberhentikan itu contohnya adalah monoamin oksidase inhibitor, MAOIs, karena obat ini dapat berinteraksi dengan obat-obatan anestesi terutama opioid. Lalu juga untuk antikoagulan, tentunya di obat-obatan antikoagulan ini kita pertimbangkan untuk resiko perdarahan di meja operasi dibandingkan dengan resiko menghentikan antikoagulan ini sendiri. Contohnya misalnya pada pasien-pasien dengan yang habis menjalani operasi pemasangan stent jantung. Tentunya di pasien itu kita tidak lakukan penghentian dari obat aspirin. Lalu juga kita berikan obat-obatan anksiolitik, antibiotik, bronkodilator, antiangina, dan antiemetik. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke video mengenai durante operasi.